Allah yataqabbal salat wa doa. Thumma ila arwah walidina wa walidikum khassah wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in 'ammah, khususan man amara hadzal masjid wa man 'abada fihi sabiqan wa lahiqan. Anna Allah yatawassahu birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina 'ala la ilaha illallah wa yumituna 'alaiha wa yuhaqqina bihaqaiqiha wa 'ala niyati anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana wa yakshif kurubana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa yaqdi jami'a hajatina dunyawiyya wal ukhrawiyya hissiyya ma'nawiyya zahira wa batina bi jahi nabiyina Muhammadin khairil bariyah hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah wa nastahdiru jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa tawil huquqi alaina ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin salihah jami'ah bi khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala ma nawahu salafus salih min niyyatin salihah. Allah yudkhilu niyyatina fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa matalibana fi matalibihim wa nastahdiru arwahahum az-zakiyyah at-tahirah fi hadzal masjidil mubarak wa nuhdi lahum al-fatihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal walidayya wal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa muqtidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah kembali, bermuajahah dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, waktu yang sangat mulia, waktu yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, barang siapa yang masuk di usia 50 tahun kemudian amal-amal ibadahnya tidak bisa mengalahkan perbuatannya yang tidak baik, maka hendaklah dia menjaga 4 waktu. Dan jika dia tidak bisa menjaga 4 waktu itu, dikhawatirkan masuk dalam sabda Rasulullah SAW, man balagha umruhu arba'ina sanatan
Barang siapa yang usianya sampai pada 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, tapi perbuatan yang baik tidak bisa mengalahkan perbuatannya yang tidak baik, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap orang itu bertempat di neraka. Karena 40 tahun berarti usia yang sudah kita lalui lebih banyak daripada yang akan kita lalui. Kalau Allah takdirkan dari 40 tahun ke 60 tahun, berarti sisanya tinggal 20 tahun saja. Dan yang 40 tahun ibadah kita tidak bisa mengalahkan akan perbuatan kita yang tidak baik. Apalagi kalau 40 tahun dan usianya cuma 50, berarti tinggal 10 saja. Maka tidak bisa impas. Orang tidak bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena sisa umurnya tinggal sedikit. Maka hendaklah dia menjaga 4 waktu. Kata Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, 5 waktu itu adalah 1 qoblal maghrib, menjelang masuk datangnya waktu maghrib kita buat i'tikaf. Alhamdulillah kita lakukan sambil menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Kemudian bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, ini waktu yang sangat mulia untuk mengejar ketinggalan kita yang sudah masuk di usia 50, sedangkan perbuatan yang baiknya itu tidak bisa mengalahkan perbuatan yang tidak baik. Kemudian qabla subuh, qabla fajar, sebelum fajar, Allah Subhanahu wa ta'ala mensikapi kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mulia zaman dahulu dengan firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifat-sifat yang mulia dari orang-orang dahulu itu adalah mereka sedikit sekali waktu malamnya untuk tidur, sedangkan apabila sudah datang waktu sahur mereka serempak untuk membaca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian waktu yang mulia setelahnya adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, maka kebiasaan orang-orang dahulu itu adalah selesai melakukan sholat subuh, mereka terus duduk sampai keluarnya matahari, sehingga mereka melakukan sholatul isyraq atau sholat syuruk, sholatul isyraq 2 rakaat. Barang siapa yang sholat subuh jamaatan, kemudian disambung dengan zikir sampai terbitnya matahari, dan kemudian dia lakukan sholatul isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq lain dengan sholat duha. Sholat isyraq 2 rakaat karena kahajjatin wa umratin tamatan. Rasulullah SAW bersabda, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan itu semua, sehingga yang 50 tahun tadi itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, akan berubah dari yang banyak jeleknya justru akan menjadi banyak pahalanya. Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab yang masih kita baca dari zikir-zikir yang dibaca pada waktu hari Arafah. Kemarin kita sudah membaca bahwa di antara doa yang dianjurkan di hari Arafah itu adalah kita dianjurkan memperbanyak membaca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini doa yang sering saya sampaikan, ya, adalah merupakan inti dari semua doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa-doa yang warid, yang langsung dicontohkan, dibaca, biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali.
ratusan doa, mungkin bahkan ribuan doa. Ya, makanya para ulama ada yang marah kitab judulnya itu doa ulwalid, doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari doa-doa yang warid itu, Al-Habib Zain mengutip bahwa doa yang warid itu intinya kembali kepada dua. Kemarin yang kita ngaji, yang pertama adalah perbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua adalah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul 'afiyah." Kalau kalian berdoa kepada Allah, maka mintalah al-afiyah, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiyah, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, doa yang dianjurkan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga dianjurkan ketika berada di Arafah. Tapi doa ini juga dianjurkan ketika kita sebelum salam. Ya, kalau kita sebelum salam kan bisa baca doa yang panjang itu doa walid dari Rasulullah SAW. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga dianjurkan sebelum kita salam. Ya, sebelum kita salam, Allahumma fili, ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu, dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang akhirnya aku lakukan, wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Ya. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, ada orang tahu tapi tetap aja kita lakukan itu dosa. Wa ma asraftu, dan dosa yang aku lakukan dengan keterlaluan. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, engkau maha dahulu dan engkau maha akhir, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, ya Allah ampunilah aku, ini a'udzu bika, aku mohon perlindungan kepada engkau, min adzabil qabri, daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, orang tua kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa min adzabi jahannam, dan dari azabnya neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnahnya hidup, fitnahnya kehidupan. Kehidupan ini penuh fitnah, penuh ujian. Minta perlindungan kepada Allah. Wal mamat, dan daripada fitnahnya kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, apalagi sekarang ini menakutkan, mengkhawatirkan, ini doa sangat penting. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang
mengendalikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, kendalikan, arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali hanya Kau. Waghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, pengampunan yang ada di sisimu, warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha memberikan pengampunan dan maha memberikan kasih sayang. Ya, Ghafur itu sifat mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala maha memberikan pengampunan. Artinya pengampunan yang diampuni oleh Allah itu apa? Tidak peduli apakah dosanya sedikit atau banyak, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Ghafur atau Ghaffar. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihatun mahdada. Wa inni, sesungguhnya aku, la ghaffar, maha memberikan pengampunan. Tak peduli apakah dosamu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu meliputi seluruh langit dan seluruh lapisan bumi, penuh dengan dosa tok, tumastaghfartani, kemudian kalian minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni semua dosa kalian itu, wala ubali, dan aku tak peduli. Artinya tak peduli apa? Tak peduli apakah isinya dosa itu seisi langit dan sepenuh permukaan bumi, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma ighfirli maghfiratan, ya Allah ampunilah aku, maghfiratan dengan pengampunan, tuslihu biha syaqi fid daraini, yang menjadikan, yang engkau menjadikan aku baik dengannya, sya'ni, memperbaiki akan keadaanku fid daraini, di dunia dan di akhirat. Pengampunan yang bisa menjadikan orang yang minta ampun ini menjadi baik keadaannya di dunia dan di akhirat. Ini penting. Warhamni rahmatan, dan berikan kasih sayangmu kepada aku, rahmatan, dengan kasih sayang. As'adu biha fid daraini, di mana aku akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku, wa tub alayya taubatan nasuha, taubatan nasuha, la ankusuha abada, la ankusuha abada. Taubatan nasuha, di mana taubatan nasuha ini? Saya tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa itu selama-lamanya. Wa alzimni sabilal istiqamah, jadikanlah aku, biasakan aku untuk berjalan di atas jalannya orang-orang yang istiqamah. Istiqamah itu apa? Luzumu ta'atillah, melazimkan, membiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamah. Ya. Jadi melazimkan ibadah kepada Allah itu namanya istiqamah. Maka istiqamah itu hanya dipakai untuk sesuatu yang mengandung unsur ibadah. Tidak boleh pinjam bahasa istiqomah untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, wong iki nek Thailand cek istiqomah, tidak boleh. Ya, wong Thailand kok istiqomah. Istiqomah itu bahasa yang khusus untuk pengabdian kita kepada Gusti Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pinjam bahasa istiqomah untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alzimni sabilal istiqamah, maka orang yang istiqamah ini adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbku, Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun kepada orang itu para malaikat, lebih-lebih di saat detik-detik kematiannya, sambil malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal ibadah itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit istiqomah, ya, lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Apalagi kalau banyak istiqomah maka itu lebih baik. Sholat duha 2 rakaat istiqomah, ya, lebih baik 4 rakaat yang istiqomah. 2 rakaat sama 4 rakaat lebih baik yang 4 rakaat tapi istiqomah, ya. Lebih baik lagi 8 rakaat istiqomah, ya. Kalau 12 rakaat ya tidak apa-apa, cuman para ulama mengatakan yang 8 lebih afdol daripada yang 12, walaupun biasanya tambah banyak tambah afdol, ya kan, lebih banyak lebih afdol, tapi khusus duha ini 8 lebih afdol karena yang 8 ini yang diistiqomahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 sesekali Rasulullah melakukannya, tapi ada orang-orang yang melakukannya 12 terus, ada istiqomah yang lebih baik juga, ya, lebih baik juga. Oke. Kemudian sama halnya dengan sunnah dibanding wajib, pahalanya lebih besar yang wajib, kecuali dalam beberapa hal. Contoh, orang baca salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi sunnah di sini lebih besar pahalanya daripada yang wajib, karena orang tidak akan menjawab salam kalau tidak ada orang yang mengucapkan salam. Maka mengucapkan salam yang hukumnya sunnah itu adalah pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya wajib, ya. Wa alzimni sabilal istiqamah, dan biasakan aku ya Allah sabilal istiqamah, menjadi orang-orang yang istiqamah, ya. Biasakan aku ya Allah, jadikan aku terbiasa menjadi orang-orang yang istiqamah. La azrigu anha abada, di mana aku tidak akan belok, tidak akan bengkok, tidak akan berbelok abada daripada istiqomah itu selama-lamanya. Allahumma kulni min dullil maksiyah, ya Allah pindahkan aku dari kehinaan maksiat ila izzi ta'ah, menuju kemuliaan taat kepadamu, ya. Wa aghnini bihalalika an haramik, dan cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal yang kau berikan kepada aku, an haramik, daripada sesuatu yang haram. Rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah sudah pas, ya, dan rizki itu tidak akan meleset kepada orang lain. Satu. Yang kedua, seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rizkinya sudah dimakan semua. Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha, selamanya. Lan itu artinya nafyul ta'bid, nafyul istiqbal, selamanya, sekarang dan yang akan datang. Yang namanya jiwa seseorang itu tidak akan mati kecuali rizkinya sudah dimakan semua. Kalau rizkinya belum dimakan semua, walaupun usianya 100 tahun, dia tidak akan mati. Tapi kalau rizkinya sudah dimakan semua, walaupun usianya 17 tahun, dia harus
meninggal. Kenapa? Karena tidak ada lagi jatah rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada orang ini. Ya. Jadi intinya orang itu meninggal dunia karena rezekinya sudah habis. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, misalnya satu gelas, halal ya satu gelas, haram ya satu gelas. Ya. Nah kalau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita halal ya satu gelas, haram ya satu gelas, kenapa kita cari yang haram? Kenapa kita tidak sabar untuk menunggu yang halal? Ya. Nah makanya orang-orang yang makan haram, maka anggota badannya diajak untuk maksiat itu sangat enteng. Sebagaimana orang-orang yang makan halal, ketika diajak untuk ibadah pun dia sangat ringan. Man akala halal, barang siapa yang makan halal, atau al-jawarihu sya'a am aba, maka anggota badannya akan enteng untuk diajak taat kepada Allah, mau atau tidak mau. Diajak taat kepada Allah enteng, mau atau tidak mau. Maka ketika seseorang ahli ibadah, tahajud tak pernah ketinggalan. Subhanallah, suatu malam kok dia tidak bisa tahajud, berat. Sampai datangnya waktu sholat subuh dia berat sekali untuk tahajud. Maka orang ini kemudian metani, kenapa malam ini saya tahajud kok tidak bisa dan berat. Dibetani ternyata hari itu dia kemasukan sesuatu yang haram. Ya. Maka sesuatu yang haram itu akan menghalangi seseorang untuk dimudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita malam hari ini kita ngaji, kok enteng, ya. Padahal berangkat hujannya terus, ya. Tadi kan hujan terus ya, ya mau ngaji ya mau enggak biru. Saya bukan capeknya, saya mau berangkat tadi terus di Gubuk Laka, motor nggak mudah, ayo berangkat, ayo wis, ya. Salah bikinan wis bolos, mau lagi bolos mana ini, nggak bolos double ini nanti. Ya ini, maka ketika kita itu jaga makanan kita dari sesuatu yang haram, anggota badan kita pun akan enteng ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man akala halala ata'at jawarihu sya'a amma aba. Sebaliknya, wa man akala haram, barang siapa yang makan makanan yang haram, asab jawarihu sya'a am aba. Anggota badannya itu kalau diajak maksiat itu enteng. Coba panjenengan lihat, antum lihat orang-orang yang mau tawuran, ya, mau tawuran, mau ngisru, mau lempar sana, lempar sini, ya, ngisru, itu mesti didahului dengan apa? Minum, ya kan? Minum. Kalau sudah minum, man akalal haram, orang sudah masuk ke masukan yang haram, mau tidak mau diajak sing elek-elek itu enteng. Habis minum, coba jangan tahajud, kaiso, gak nyambung. Nah, tapi habis minum coba jangan joget-jogetan, ambil jugra-jugraan, ambil tawuran, ambil teman-teman, enteng. Karena memang jalurnya itu satu jalur, ya, satu jalur. Sama dengan kita. Ketika makan sesuatu yang halal untuk ibadah kepada Allah pun juga enteng. Jangan maksiat mereka makan halal, tak akan mau dia. Dan eman waktunya, eman umurnya, eman semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kulli min dullil maksiyah ila izzi ta'ah wa aghnini bihalalika an harami. Dan cukupkanlah aku ya Allah dari sesuatu yang halal atasmu daripada sesuatu yang haram. Ya. Nah, wa bi ta'atika an maksiatik, dari taat kepada Engkau, dan dengan taat kepada Engkau daripada maksiat kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa taat kepada Allah dan kemudian menjauhi akan maksiat.
Tanpa pertolongan Allah tidak mampu. Semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diminta wa bi fadlika amman siwa, dan dari kelebihan yang kau miliki dan dengan kelebihan yang kau miliki daripada selain dirimu. Ya, jadi semuanya ini tanpa bantuan Allah mustahil kita bisa melakukannya. Wa nawwir qalbi, dan terangilah hatiku, hatinya menjadi terang. Wa qabri, dan kuburanku, terangilah kuburanku. Yang akan menerangi kuburan kita adalah amal-amal kita, duduk kita saat ini, iktikaf kita, taklim kita, menunggu dasarnya waktu sholat isya, ihya'ul bainal isya'ain, menghidupkan antara dua waktu maghrib dan isya, silaturahim, perbuatan-perbuatan kita yang baik semua yang akan menjadi penerang di alam kubur kita. Wa nawwir qalbi wa qabri, dan kuburanku. Ketika kita tidur di malam hari, pas jam 1 atau jam 2 bangun, ternyata lampunya mati. Saya yakin kita semua akan kaget, beladab-beladab, ya, beladab-beladab. Tapi spontan, yang matinya, yang lampunya mati, ada pemadaman listrik, spontan langsung ambil HP yang ada di samping bantalnya, dan nyalakan senter yang ada di HP. Iya kan? Kenapa kok spontan? Ya karena sebelum tidur saya mau permainan HP kan? Ya, saya mau berbuka-buka HP. Beda dengan orang-orang dulu, kalau mau tidur saya diputar tasbih. Ya, sahabat Abu Hurairah, ulama-ulama kita, salaf-salaf kita, orang tua kita, ya orang tua kita itu sebelum tidur putar tasbih. Sampai mereka itu tidak akan tidur kecuali tasbih yang jumlahnya 1000 biji itu sudah terputar semua. Ya, sudah terputar semua. Nah, kalau sudah terputar semua baru mereka tidur. Kalau kita kan si buka kiriman-kiriman, ya WA atau ya YouTube atau berita-berita terbaru, berita terbaru. Jadi kau bedanya, akhirnya tidur, ngantuk, bengkek. Begitu bangun malam ternyata lampunya mati. Ya tinggal ngambil aja. Orang ada di samping kita, nyalakan baterainya, nyalakan senternya, tenang. Ya sudah tidur lagi. Sambil begitu melek lampunya ternyata sudah nyala. Ya. Ini kita pertengahan padam lampu. Cuman 1 jam, 2 jam. Di samping kita ada senter, di samping kita ada keluarga, atau mungkin istirahat tidur dengan anaknya atau tidur dengan cucunya. Terus kalau kita pemadaman lampu di kuburan berapa jam? Kita pemadaman di kuburan itu berapa jam? Lampu mati di kuburan, bukan jam-jaman. Begitu masuk langsung peteng wis. Ya, terus boleh HP ini sombong. Atau cari tetangga sebelah. Biasa kita di rumah tidur sama keluarga, sama anak. Terus kalau di kuburan tidur sama siapa? Ono tonggo sebelah. Tapi bodoh, petengin, dan kita juga terhalang oleh tanah. Ya, nah, wa nawwir qalbi wa qabri, dan terangilah hatiku serta kuburanku. Ya, minta supaya diberikan penerangan di kuburannya. Dan yang terangi kita di kuburan kita adalah amal-amal kita. Yang menemani kita di kuburan adalah amal-amal kita. Tazawwad qalina min fi'alika innama qalinul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Carilah teman untuk menemanimu di kuburanmu. Sesungguhnya yang akan menemanimu di kuburanmu adalah amal-amalmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Lan yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Selamanya tidak ada yang menemani seseorang ke kuburannya kecuali adalah amal-amal ibadahnya, amal-amal perbuatannya. Maka amal-amal perbuatan itu nanti akan menjelma menjadi manusia yang ganteng dan turun menemani kita di kuburan kita. Orang itu akan mengatakan, siapa kau manusia yang ganteng dan mulia ini?
Orang itu mengatakan, manusia yang ganteng dan mulia ini mengatakan, aku adalah amalku ketika kau di dunia. Maka orang itu akan mengatakan, temani aku sampai datangnya hari kiamat. Aku akan menemani dirimu sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita akan ditemani oleh amal-amal ibadah kita nanti di atas kubur kita, dan Allah terangi kubur kita dengan penerangan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wa a'idni minasyarri kulli, dan jagalah diriku dari semua keburukan. Minta kepada Allah. Kalau dibantu oleh Allah, mudah kita. Di dalam melakukan ibadah gampang, di dalam melakukan ketaatan gampang, di dalam menjauhkan diri kita dari maksiat gampang. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi atau wa baina maksiati. Ya Allah, Allahumma qsim lana, berikan aku bagian, kasih aku bagian. Bagian apa? Min khasyatik, rasa takut. Ma tahulu bihi bainana wa baina maksiati, yang bisa menghalangi diriku antara aku dan antara melakukan maksiat kepada Engkau. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa ma tuballighuni bihi jannatak, dan dari ketaatan kepada Engkau yang bisa mengantarkan aku menuju ke dalam surga. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan dari keyakinan yang bisa meringankan aku daripada musibah-musibah dunia ini. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat wa mat'ina Allahumma bi asra'ina, jadikan aku bisa menikmati telingaku, wa absarina, mataku, wa quwwatina, dan kekuatanmu, abadan ma abqaitana, selama aku hidup. Ketika masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa menikmati telinga, menikmati mata, menikmati kekuatan anggota badan. Ya. Dinikmati itu apa? Tentu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Bantulah aku ya Allah terhadap orang-orang yang memusuhi. Mudah-mudahan kita semua diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alni al-khaira kullah, kumpulkan kepada aku semua kebaikan. Ya, kumpulkan kepada aku semua kebaikan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala sulit kita lakukan. Tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sulit kita untuk mampu melakukannya semuanya. Ya, makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh ditinggal setiap kita selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku. Bantu itu apa? Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat diri. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Tanpa bantuan Allah sulit kita akan mengingat Allah, sulit kita menjadi orang-orang yang ahli berpikir, dan sulit kita untuk menjadi orang-orang yang syukur, serta sulit kita itu untuk bisa ibadah dengan baik. Ya, ini doa yang dianjurkan dan tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggal, tetap harus dibaca setiap selesai sholat. Ya Mu'ad, inilah uhibbuka, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inilah uhibbuka, wahai Mu'ad, sungguh aku senang kepada engkau, sungguh aku cinta kepada engkau. Fala tada'anna, jangan kau tinggalkan. Hadis yang lain, fakul dubura kulli sholat, ucapkan setiap selesai sholat, jangan ditinggal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat dirimu. Ya, wa syukrika, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur
kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantulah aku supaya bisa beribadah dengan baik, wa husni ibadatik, karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala mustahil kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya yang sering saya sampaikan, kalau kita mau qiyamul lail, ya, kita mau qiyamul lail, walaupun kita tidur terlambat, tapi ketika kita minta kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan. Ya, karena orang yang biasa qiyamul lail, kok bangunnya terlambat, itu sumpah, ya sumpah, gak enak. Orang bangun terlambat, padahal sudah biasa qiyamul lail, ganjil, ada sesuatu yang gak enak, sumpah sekali. Ya, karena biasa qiyamul lail. Dan caranya supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail, padahal kita terlambat tidur, terlambat tidur, misalnya hadir satu acara, ya, hadir acara, ada undangan, kebetulan undangan ini rodok molor, ya, kadang-kadang biasa ya, undangannya jam 7, kita datang jam 7, ternyata dimulai jam 9, ya, itu kan biasa begitu ya. Saya pernah diundang di daerah Berongkal sama Ustaz Soleh, sama Habib Soleh, mudah-mudahan dia sehat walafiat. Diundang, saya tanya, nanti yang bicara siapa? Antum sama Habib Soleh. Tapi Habib Soleh duluan. Oh iya wis, tidak apa-apa, saya yang muda. Kira-kira saya naiknya jam berapa? Jam 9, soalnya habis maghrib acara, habis langsung tausiah. Ya akhir jam 9 antum naik. Jam 9 kurang seperempat, Al-Fakir sudah hadir. Ternyata naiknya masih setengah 1. Jadi jam 2 naiknya setengah 1. Kata Ustaz Soleh, ruang gue bantal bisa. Ruang gue bantal. Ya, kadang-kadang kita sudah berusaha tepat waktu semaksimal mungkin di guru-guru kita, tapi kadang-kadang sing ngutang sing bolor, ulang. Kadang-kadang kalau kita terlambat, berat untuk yang mulai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ya sama dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, cuma dirubah saja. Allahumma a'inni ala qiyamil lail, ya Allah bantu kami supaya bisa qiyamul lail, ya bantu kami ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Dan kita minta, ya kita minta. Beda dengan mereka orang-orang yang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah. Habib Umar bin Hafid Hafidhullah itu tidurnya satu hari satu malam itu satu jam. Tapi 1 jam itu kata beliau, saya menikmati tidur 1 jam itu seperti 8 jam. Aturan dokter kan 8 jam, ya 8 jam. Saya tidur 1 jam itu tapi nikmatnya rasanya seperti 8 jam. Sebagaimana kita tidur 8 jam seperti 1 jam. Itu kalau kita ya, kalau kita itu 10 jam sih kurang doy, bibir, 10 jam. Terus ibu, ya. Nah, makanya kadang kita belum sampai di makom seperti beliau, ya minta. Dan ketika kita minta, itu Allah kasihkan. Subhanallah, luar biasa. Kita misalnya tidur jam 12 tidur. Jam 1, jam 2, jam 3 paling lambat harus bangun. Sekarang kalau kita bangun jam 3 itu, kesempatan dia mulai cuma setengah jam dong. Karena kita sekarang itu subuhnya jam setengah 4 kurang, lebih sedikit ya, setengah 4 lebih sedikit. Nah kalau kita bangun jam 3 itu buat wudhu, anggap masih 10 menit. Jadi kita itu waktunya cuma sedikit. Ya, dek di sholat tahajud pun Yasin, ya tekok salam kau lebih subuh. Kan nutut, ya kan? Apakah minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikasih. Ya, pasti akan dikasih. Dan itu sering kita praktekkan. Sudah capek, kadang-kadang apalagi kemarin Maulid, undangan pulang sampai rumah jam setengah 1. Jam setengah 1 kan tidak bisa langsung tidur.
mulai si ubah malah balik takbannya capek. Habis itu baru keserian jam 1, jam 2, jam 3, cuma 2 jam doang. Itu aja kumana tahajud juga tidak banyak. Ya, tapi harus doa dulu. Allahumma inni ala qiyamil lail, ya Allah bantu ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Nah, itu jam 3 bisa bangun. Tapi nek dulu ya, salatu wassalamu alaika melek. Itu pun terpaksa dan abot untuk berdiri. Nah, makanya jangan andalkan kemampuan kita, tapi andalkanlah bantuan dari Gusti Allah. Andalkan apa? Doa, mohon kepada Allah. Ya, di dalam semua hal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun urusan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang tua kita semua diampuni oleh Allah, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annaka asrafna ala Allah asrafna fatub alayna tawsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi isma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhda bikulli suri sallallahu sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsi suhbi walhamdulillahi fil badhi wat tanahi walhamdulillahi fil badhi wat tanahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustajilat ijalla wa tamzila min yawmi khalaqat dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustajilat ijalla wa tafsilan min yawmi khalaqat dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustajilat ijmalan wa tafsilan min yawmi khalaqat dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana lana bi dinina ma'ani wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqni kulla halalan daima wa akhina ya maulana wa khairin fa kulla shar rabbana waslih lana kulla shur wa akhina bi ridwanika al-uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun
الله تنسى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الهدى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.